Nah, ini adalah karya besar dari Thomas Kuhn ya. PDF-nya beredar, mudah sekali. Saya sangat menganjurkan Anda download. Saya coba tunjukkan ke Anda ya. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran terbaik, karya-karya besar, dan mengadop para pemikir besar ini ya membaca tulisan asli mereka ya. Menyempatkan diri membaca, jadi supaya kita tidak melihat Kuhn hanya menurut orang lain gitu. Salah satu kritikus Kuhn yang sangat keras adalah Imre Lakatos yang mengusulkan gagasan tentang research program. Tapi Peter Godfrey juga mengatakan kritik pandangan Imre Lakatos terhadap tulisan Kuhn ini beda dengan pandangan beliau. Jadi nanti kalau membiasakan hanya melihat dari tulisan orang itu ya nggak asli ya. Ini PDF yang saya dapatkan. Buku tercetaknya cukup banyak ya. Saya pernah beli bahasa Indonesianya tapi rasanya kok kurang enak dibaca gitu ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya cukup bagus ya. Seperti halnya Popper ini juga bisa Anda peroleh. Nah, ini ya. Ini adalah kira-kira outline dari tulisan Thomas S. Kuhn, Structure of Scientific Revolution. Isinya seperti ini ya. Introduction, a role for history, sebuah peran bagi sejarah. Yang kedua, rute ke sains normal. Jadi di sini ada istilah sains normal. Ya. Kemudian ketiga, nature of normal science. Ya, sifat alamiah sains normal. Nah, kemudian Kuhn itu terkenal menggunakan kata-kata puzzle solving ya. Science itu punya sifat bisa memecahkan teka-teki. Ya. Jadi biasanya para saintis itu karunia Allah sifat suka teka-teki. Semesta itu sebenarnya seperti apa begitu. Atom itu sebetulnya seperti apa? Berapa sih sebetulnya jumlah bintang dalam semesta ini? Ya, berapa jumlah galaksi dalam semesta ini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Apa sih sebetulnya unsur terkecil alam ini? Sampai sekarang belum terjawab ya. Masih terus digali orang ya. Sampai sekarang yang terkenal itu teori Dawai. Apakah artificial intelligence dan data science yang ada sekarang ini yang basicnya adalah formal mathematics yang disebut probability and statistics, itu merupakan fase akhir dari artificial intelligence, atau akan ada approach untuk kecerdasan buatan yang pendekatannya sama sekali lain gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik di kepala saintis ya. Semua. Saya kadang-kadang sekarang juga sedang meneliti itu. Ini sebuah sistem model matematik dinamikanya sudah ada, kenapa orang menggunakan pendekatan data science murni? Nah, sekarang sedang ada pencarian ke arah menggabung antara mathematical model dan data science itu. Menarik ya. Macam-macam.
seberapa jauh metaverse itu akan tergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan metaverse yang seperti apa. Nah, ini contoh-contoh karya CT Scientific ya. Dan sungguh ini disebutkan oleh Thomas Kuhn ya, puzzle solving. Kalau kita ini sudah kehilangan semangat untuk memecahkan teka-teki saintifik ya mungkin kurang bagus bekerja di bidang riset ini. Salah satu karakter yang memang harus tetap dijaga oleh kita semua ya sebagai makhluk Tuhan yang sebanyak apapun ilmunya ini tetap sedikit, jadi kita tetap haus untuk memecahkan teka-teki ya, untuk minta kepada Allah diberi sains-sains baru, diberi ilmu-ilmu baru yang dengannya kenyataan itu menjadi lebih bisa kita pahami, lebih indah ya, lebih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, dan tentunya lebih membuat manusia mencapai ultimate felicity, kebahagiaan yang paripurna. Nah, kemudian halaman 43 ini mulai sangat menarik, ada priority of paradigms ya. Prioritas paradigma. Jadi ini sudah mulai ngomong paradigma. Ya. Ini yang merupakan temuan tak terkalahkan dari Kuhn menurut saya ini, mengidentifikasi bahwa dalam setiap sains itu yang katanya adalah hal yang sangat yang dipercaya oleh umat manusia, terutama semenjak zaman Aufklärung atau Renaissance, ya, bahwa empirical science itu very objective. Ternyata menurut Thomas Kuhn, di dalam setiap empirical science itu ada sehimpunan cara berpikir, sehimpunan cara pandang terhadap dunia yang merupakan aksioma. Ya, nggak bisa dibuktikan namanya aksioma ya. Yang merupakan titik awal dari sains itu dan sifatnya subjektif, sama sekali tidak objektif ya. Kadang-kadang itu merupakan konsensus ya, dan biasanya para pengajar senior ya yang sudah lama ngajar nasibnya menderita untuk memahami aksioma ini ya. Seperti saya 25 tahun ini mengajar probability and statistics ya. Berapa tahun mengajar saya baru bisa berdamai dengan aksioma Kolmogorov ya. Apa sebetulnya probability itu? Ngajar 25 tahun ya, membuktikan rumus-rumus, tapi kita tahu di ujung dari ilmu probability itu ada sekumpulan aksioma. Dan di sana itu kenapa harus begini? Ya harus begitu gitu. Kira-kira gitu ya. Semua ilmu itu bergerak setelah kita menerima aksiomanya. Nah, ternyata sains itu menurut penelitian dari Thomas Kuhn itu mempunyai sifat seperti itu. Nah, identifikasi atau pengenalan Kuhn terhadap paradigma ini betul-betul menggoncangkan dunia filsafat sains maupun para saintis ya. Jadi buku yang saya tunjukkan ini sold sampai 650.000 kopi. Itu dahsyat sekali ya untuk sebuah karya yang serius ini. Karena sebagai gambaran, Das Kapital karya Karl Marx itu hanya laku 500 kopi. Ya, waktu itu ya tentu ya.
Tapi ya sudah bisa mengubah dunia, apalagi yang Thomas S. Kuhn dengan 650.000 kopi ini. Jadi menurut saya Thomas S. Kuhn ini salah satu filsuf yang pengaruhnya paling besar ya, abad 20 itu. Sulit dicari tandingannya. Dia mempengaruhi bidang filsafat, dia mempengaruhi bidang sains, dia mempengaruhi metodologi penelitian ilmiah. Ya, dia bisa menjelaskan fenomena kenapa ada pertikaian antara kelompok yang membela Bapak Dr. Terawan dengan ya beberapa teman-teman saya sudah menikmati layanan beliau ya. Saya juga tertarik sebetulnya. Sampai hari ini tuh saya masih berpikir-pikir apa betul Dr. Terawan itu melakukan pseudoscience ya. Ini berkali-kali saya ucapkan pseudoscience itu Anda kira-kira bisa membayangkan bakal jadi tugas akhir kuliah ini ya kelihatannya. Karena sekiranya akhir dari kuliah ini itu kita semua bisa lebih membedakan mana yang sains, mana yang pseudoscience. Nah itu udah bagus banget. Saya nggak bicara tentang astrologi ya. Kalau astrologi saya yakinlah Anda semua sudah. Saya udah nggak pernah baca lagi bintang saya mau bintang kejora. Katanya saya bintang saya Leo ya, tapi udah lama banget saya nggak concern ke sana ya. Nggak tahu ya, saya nggak bisa melihat hubungan antara nggak ada hukum Newtonnya itu ya. Gravitasinya rasi Leo tuh di saya udah nggak kerasa gitu. dan dan nggak bisa dibuktikan gitu. We are not talking about astrology, but we are talking about apakah vaksin Nusantara itu pseudoscience atau enggak. Apakah artificial intelligence yang akan Anda kembangkan dalam disertasi Anda itu pseudoscience atau bukan. Jangan-jangan kita ini merasa saintis tapi ternyata kita melakukan pseudoscience. Nah, jadi ini menurut saya salah satu temuan luar biasa Kuhn ini dalam paradigm ya. Nah, terus halaman 52 ini menarik. Anomaly and the emergence of scientific discovery. Nah, jadi sebuah normal science itu kata Kuhn mulai terganggu oleh anomali. Apa anomali itu? Kalau sebuah teori sains itu memprediksikan A, tapi ternyata yang terjadi fenomenanya bukan A. Dan terjadinya berulang. Dan terjadinya dalam skala yang signifikan. Nah, para saintis itu nanti akan selalu bekerja berusaha membereskan anomali dalam sains itu ya. Kayak mobil itu, kalau nggak normal, para tukang itu kita panggil dari bengkel atau kita ke bengkel, tolong Pak ini nggak normal mesinnya, dibenarkan lagi sehingga enak. Saintis itu sama gitu. Ini kok ada eksperimen Michelson-Morley ini. Wah, para saintis saat itu yang sudah berhasil memecahkan berbagai persoalan melalui hukum Newton berusaha menafsirkan ya sedapat mungkin anomali ini supaya bisa diluruskan. Apanya yang salah, apa eksperimennya yang salah. Kalau eksperimennya yang salah mereka ulang terus. Oh, ternyata eksperimennya tetap gitu. Apa persamaan diferensial yang kita pakai ini nggak pas atau apa terus diulik ya. Nah, ketika anomali ini semakin menguat dan diulik para saintis dalam komunitas tertentu ini, mulai melembek gitu, mulai nggak bisa menjawab. Nah, ini menurut Thomas Kuhn
ini saatnya kemungkinan ada kemunculan emergence of scientific discovery. Ya. Temuan-temuan scientific itu munculnya ada anomali dulu yang nggak bisa jelasin nih. Anomalinya menguat. Gitu. Kalau ngambil filsafat Cina itu setiap bencana atau cobaan itu ada opportunity ya. Cobaannya sains itu adalah anomali. Ya. Nanti ini ada bahasan saya menarik khusus karena mengenali anomali itu salah satu ciri data science yang sangat laku sekarang. Data science yang top data science. Orang lain dikasih data itu nggak mengenali apa-apa, tapi seorang senior data scientist, data tabel dengan 500 fitur tuh diulik sama dia, digambarkan secara visual, ketemu anomalinya gitu.